Oke, sekarang kita masuk ke materi statistika, yaitu frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Sekarang kita belajar tentang frekuensi relatif dulu. Nah, sebelum frekuensi relatif itu biasanya ada mengubah dari data acak yang banyak diubah ke dalam bentuk tabel. Nah, untuk yang ini kita skip karena mudah dan sudah biasa, dari SD juga sudah pernah. Misalnya kita ada punya data tinggi badan dari satu kelas, dari situ kita ubah data acak, biasanya dikasih data acak kita ubah ke tabel. Nah, di sini yang tugas yang kedua adalah mengubah dari tabel biasa ke frekuensi relatif. Nah, ini kan tabel biasa, misalnya 152 sampai 155 itu 8 siswa, 156 sampai 159 7 siswa, begitu terus sampai kita dapat data terakhir, yaitu jumlah siswanya 30 orang. Nah, dari data biasa ini kita ubah ke frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu masuknya ke bentuk persentase. Nah, ke bentuk persentase pakai notasnya gini. F relatif itu jumlah frekuensi yang ada di sini. Jumlah frekuensi dibagi total data. Total data dikali 100%. Nah, contohnya yang pertama F relatif 1. Ini kita anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ngikutin jumlah datanya. Untuk FR1 jumlah datanya kita cek di sini 8. 8 dibagi total. Di sini total data yang ini 30. 8 per 30 dikali 100%. Ini dihitung jumlahnya nanti ketemunya 26,67. Di sini kita 26,67. Terus yang kedua jumlahnya sama, 7 per 30 dikali 100%. Itu hasilnya 23,33. 23,33. Pokoknya harus diingat kalau ini cukup mudah karena jumlah data dibagi total data. Yang ketiga kita punya 5 per 30 dikali 100. Ya, 30 kali 100 sama dengan 16,67%. 16,67%. Berikutnya yang 3 3 3 per 30 dikali 100%. Itu jumlah 10 pasti. 10%, 10,00 kita kali 10. Lalu yang di berikutnya 4 ya. 4 per 30 dikali 100%. Itu jumlahnya 13,33. 13,33. Kalau yang terakhir kita punya 3 per 10 dikali 100%. Itu juga jumlahnya 10%. Nah, ini kalau kita total jumlah seluruhnya 100%. Ini gak usah kita tulis karena dia pasti dalam bentuk persentase. Ini CM ya, CM. Ini CM. Nah, ini untuk tabel frekuensi atau menghitung frekuensi relatif. Yang harus diingat adalah ini, jumlah yang ini per total ini dikali 100%. Nah, itu untuk tabel frekuensi relatif. Yang ini sudah sebenarnya cukup mudah karena sudah sering, sebelum di SMP di SD pun sudah biasa pakai materi ini. Itu untuk yang part pertama, mengubah tabel frekuensi biasa ke frekuensi relatif. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Kalau tadi itu relatif, sekarang namanya kumulatif. Kumulatif itu kan kumpulan. Nah, di kumulatif ini biasanya ada dua macam.
Ada dua data yang diinginkan. Yang pertama lebih dari, dan yang kedua kurang dari. Nah, yang pertama kita belajar yang kurang dari dulu. Kurang dari itu lambangnya adalah F, frekuensi ya. Kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau yang di lebih dari itu F, lebih dari atau sama dengan. Nah, itu tanda untuk tabel frekuensi kumulatif. Nah, untuk di ini, di tabel yang kurang dari, kita menggunakan tepi atas. Tepi atas di sini nanti di lebih dari kita menggunakan tepi bawah namanya. Nah, untuk menentukan tepi atas ini ada yang namanya batas atas dari data ditambah 0,5. 0,5 ini untuk tambahan di data ini nanti kita bahas. Untuk batas bawah juga sama, berarti adalah batas bawah dikurang 0,5 atau toleransi data. 0,5 ini toleransi data. Nah, ini cara pakainya gimana? Oke, yang pertama kita kerjain yang ini dulu. Untuk tabel kumulatif kurang dari. Di sini kita lihat ada batas atasnya yaitu ini 155. Jadi 155 ditambah 0,5 lebih kecil sama dengan 155,5, berarti kan karena tambah cuma 0,5. Yang kedua juga sama, cari batas atasnya 159, berarti kan 159,5. Yang ketiga juga 163, tandanya jangan lupa 163,5 lebih nol dengan 167,5 lebih kecil sama dengan 171,5 lebih kecil sama dengan 175,5. Nah, ini untuk batas atas kan kurang dari itu, berarti maksud di datanya kan yang tinggi badannya kurang dari 155. Nah, nanti ada berapa nanti kita hitung. Nah, terus yang tinggi badannya kurang dari 159,5 ada berapa nanti juga kita hitung. Nah, kalau untuk yang ini lebih dari itu sebaliknya. Yang kita pakai bukan yang di sini, tapi yang kita pakai di yang sebelah sini sekarang. Karena batas bawah, karena ini batas atas, ini batas bawah. Kalau misalnya mau dipisah, jadinya seperti ini. Nah, kita jadi punya dua batas, ada batas atas dan batas bawah. Oke, berarti dengan rumus yang sama, batas bawah dikurang 0,5. Kita akan dapat tandanya jangan lupa lebih besar sama dengan batas bawah dari data yang pertama adalah 152 dikurang 0,5. Jadi 151,5 lebih besar sama dengan 155,5. Ingat ada kurang 0,5 nya. Lalu 160 dikurang 0,5, 159,5, ada 163,5, 167,5, dan yang terakhir kita punya 171,5. Nah, ini untuk data yang kita gunakan nanti. Karena ini sebenarnya cara pengerjaan sama, jadi bisa sekalian kita kerjain. Oke, kita lanjut lagi di yang batas atas tadi. Nah, berapa orang yang tinggi badannya di bawah 155,5, di bawah itu sama dengan ya. Itu yang kita pakai cuma yang ini. Karena kan dari 152 sampai 155. Kan yang kurang dari 155 kan cuma ini kan, karena ini sudah lebih, 156 sudah lebih. Jadi yang ini jumlahnya adalah 8. Nah, terus yang kedua nih, yang berapa orang yang tinggi badannya di bawah 159. Nah, ini kan berarti ada dua data yang kita pakai. Data yang pertama dan data yang kedua. Berarti 7 tambah 8, 15. Nah, yang ketiga ya 3 baris tambahin.
7 tambah 8 tambah 5. 15 tambah 5 berarti 20. Begitu juga ini tambahin 4. 20 tambah 3 berarti kan 23. Kita aja biar mudah. 23 ini 23 tambah 4 jadi 27. Terus 27 tambah 3 ada 30, kan sesuai kan. Ini kan batas tinggi badannya kan 172 sampai 175, berarti kan semuanya di ini di bawah 175. Dari data ini semua 30 orang ini semuanya ternyata tingginya kan di bawah 175,5 semuanya. Ini untuk yang kurang dari. Nah, untuk yang lebih dari itu dibalik. Yang pertama, berapa orang yang tinggi badannya di atas 151,5. Yang di atas ya, nah liatin. Dari data ini kan semuanya lebih nih. 152, 156, 160, 154 semuanya kan lebih dari 155. Nah, jadi logikanya ini dibalik. Dibalik dari sini. Berarti yang lebih tinggi dari 155,5 ya semua anak. Jumlahnya 30. Terus yang kedua, berapa anak yang jumlahnya tingginya di atas 155. 155,5. Misal 151, sorry. 155,5. Lebih dari. Nah, berarti kan yang data yang pertama nggak ikut. Karena data yang pertama kan 152 itu kan kurang dari. Nah, berarti kita ambil dari yang kedua. Dari yang kedua ke bawah. Yang ini sudah nggak ada lagi disebutkan. Jadi 30 dikurang 8 yaitu 22. Nah, terus berapa yang tingginya di atas 159? Nah, kan berarti kalau di atas 159 kan mulai dari sini, mulai dari data yang ketiga. Berarti cara mudahnya sih kurangin aja lagi. 30 dikurang 8 orang. Terus sekarang dikurang lagi 7 orang. Tinggal dari 22 kurang 7 tinggal 12 orang. Terus ini kita ambil baris yang keempat. 30 dikurang 8 dikurang 7 dikurang 5 dikurang 3, berarti sama dengan ini 5 kurang 3, 15 dikurang 3, 164 ini ya. 3 tambah 4 tambah 3 hari. 3 tambah 4 tambah 3 itu sama dengan 60, 10 orang. Oke, berapa orang yang jumlahnya tingginya di atas 167? Berarti yang ini ada dua data, tinggal 4 tambah 3, berarti ada 7 orang. Nah, sekarang terakhir, berapa anak yang tingginya di atas 171? Ya ini tinggal, kan hanya ada data terakhir, hanya ada 3 anak. Berarti hanya ada 3 anak yang tingginya di atas 171,5. Nah, gini. Ini nih namanya tabel kumulatif. Kumulatif itu mudahnya, kumulatif adalah kumpulan. Kita punya batas atas dan batas bawah, gitu aja cara ngintinya. Kalau batas atas yang kita pakai di yang sebelah ini, kita tambahin 5 karena dia kurang dari. Untuk di batas bawah, kita pakai ini kurang 5. Kalau ini ditambah 0,5, kalau ini dikurang 0,5. Sebenarnya gitu cara buat daftar kumulatif. Sedangkan jumlahnya ya mudah sih, kalau nggak usah pakai rumus, hitung logika aja. Berarti di bawah 155 ini berarti di bawah ini. Yang ini di atas 151, ya berarti semuanya, semua orang kan di atas 151. Nah, itu untuk materi tentang frekuensi. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya.